Teman-teman, di sini saya akan membacakan sebuah cerpen dari buku kumpulan cerpen karya IBS Palogai yang berjudul Semua yang bersifat sementara hanyalah metafora. Dalam buku ini terdapat 11 cerpen dan saya akan membawakan salah satu dari cerpen-cerpen ini yang berjudul Lonceng. Nah, di cerpen yang berjudul Lonceng ini menceritakan tentang perjalanan cinta dari tokoh utama dari masa kecilnya dia hingga ia dewasa. Dan dalam cerpen ini menggunakan alur mundur di mana menceritakan tentang flashback dari tokoh utama. Lalu sudut pandang yang digunakan dalam cerpen ini adalah sudut pandang orang pertama adalah pelaku utama. Oke, mari kita bacakan langsung saja ya cerpennya. 2000 adalah tahun yang baik untuk berusia 7 tahun. Kartun masih digambar tangan, Ria Enes masih bertanya, Susan, besok gede mau jadi apa? Guru tidak lagi memaksa murid menghafal nama-nama menteri. Tasya muncul di televisi dengan menyanyikan lagu Libur Telah Tiba. Kata-kata seperti like dan follow tidak memiliki hubungan yang aneh dengan manusia. Perceraian masih dianggap sebagai tragedi, dan saat itu aku tumbuh dengan pemikiran amatir bahwa ketika dewasa, kita bisa melakukan apa yang kita sukai, jatuh cinta dengan orang yang kita inginkan, memilih pekerjaan, dan bersenang-senang selamanya. Tapi itu hanya permulaan. Apa yang terjadi setelahnya? Dalam upaya untuk tumbuh dewasa, rupanya kita harus melakukan perjalanan sendiri dan sendirian. Perjalanan itu seperti memasuki gerbang neraka. Beberapa berhasil keluar sebagai abu yang indah, tetapi sebagian bertahan dan menikmatinya dalam keadaan hancur lebur, lalu mulai mempertanyakan keyakinan yang begitu mudah mengkhianati kita. Setiap langkah penuh dengan resiko dan memaksa kita mempelajari beberapa hal yang setiap orang harus temukan sendiri. Melalui rangkaian kesalahan dan percobaan, fantasi dan ilusi, kepalsuan dan kebodohan, melalui kekeliruan dan egois dan cita-cita dan harapan, dan percaya dan bingung. Aku memulai perjalananku dari suatu siang yang berdebu, ketika untuk pertama kalinya keguguban menjalar ke seluruh tubuhku, dan aku menyadari ada kegembiraan. Baiklah, biarkan aku menjelaskan apa yang terjadi siang itu. Siang itu berjalan seperti ini. Selepas huru hara kenaikan kelas, guru menutup pintu dari luar dan para murid mulai membandingkan dengan riuh angka-angka di rapor mereka sambil menunggu lonceng pulang berbunyi. Aku memilih berdiri dan mengikuti langkah anak lelaki di depanku yang kembali harus mengulang kelas 2 karena dianggap belum mampu membaca berhitung dengan fasih. Ini untuk keempat kalinya ia tinggal kelas, dan terjadi lagi beberapa kali di tahun-tahun yang akan datang sebelum ia memutuskan mengeluarkan sekolah dari dirinya. Anak lelaki itu menjauh ke gerbang sekolah, dan untuk menghindari keriuhan, aku bersandar pada pintu kelas. Dari arah kantor kepala sekolah, aku melihat gadis itu berjalan dengan rambut yang terkibas seperti ekor kuda dan langkah kecilnya seakan menebang cahaya matahari yang menyilang ke arahku. Di tangannya tergenggam bingkisan berwarna coklat dan tulisan dari spidol hitam yang agak samar untuk kubaca. Aku hendak mengucapkan selamat atas ranking satunya. Tetapi ketika suara sepatunya semakin dekat, kalimat yang ingin aku alamatkan kepadanya kembali masuk ke tenggorokan dan hilang bersama seluruh keberanianku. Gadis itu masuk ke ruangan kelas dan seakan menghapus kehadiranku. Di tengah kegugupan itu, aku mengambil batu dan tanpa alasan memukul velg mobil yang seluruh bagiannya telah berwarna karat dan difungsikan sebagai lonceng sekolah. Ritme suaranya melengking aneh seperti perasaanku. Murid-murid mulai meninggalkan kelas sebelum waktunya dan berhamburan ke gerbang sekolah. Seperti itulah pertama kali aku menduga diriku jatuh cinta. Terjadi dengan cara yang tidak seharusnya terjadi dalam kehidupan nyata, seperti palu godam, seperti sambaran petir yang tiba-tiba. Semula, ia adalah seorang siswi berusia 7 tahun yang sedang berjalan di koridor sekolah. Berikutnya, ia adalah seorang yang seluruh dunianya meledak dalam diriku. Setiap kali memikirkan gadis itu, pikiranku melakukan dosa.
Libur catur bulan saat itu banyak aku habiskan dengan duduk murung di teras rumah dengan mengingat kembali peristiwa lonceng sekolah itu. Rasanya aku ingin kembali ke siang itu dan memukul dengan keras rasa pengecut yang tak berdasar dalam diriku. Perasaanku pada gadis itu tidak pernah terungkap dan berlangsung pasang surut sebelum berubah menjadi binatang pengkhianat, menyudahi semua kegembiraan yang meletup di dalam diriku. Apakah mungkin cinta pertama adalah satu-satunya cinta sejati? Dan setelah api pertama padam, kita memilih siapa yang akan kita cintai berdasarkan kebutuhan duniawi, dan kemudian menghidupkan kembali ritual dan perasaan dari pengalaman pertama itu. Pada akhirnya, hitam tidak akan pernah bisa menjadi putih. 1 tambah 1 harus selalu sama dengan 2. Dan ada tempat khusus yang disediakan untuk orang yang pertama kali menghancurkan hati kita. Berapa tahun telah berlalu sejak peristiwa lonceng di bulan Juni itu. Saat berada di kelas 5 sekolah dasar, 2 orang siswi muncul di gerbang sekolah. Mereka murid pindahan dari Makassar, kakaknya kelas 4 dan yang adik kelas 2. Begitulah rumor yang beredar di sekolah pagi itu. Ketika jam istirahat, aku menjadi murid terakhir yang meninggalkan kelas. Kumpulan siswa sudah bermain di halaman dan sebagian berhamburan di kantin. Ketika berjalan ke kerumunan, seperti orang yang sedang menyaksikan gerhana matahari, aku menatap murid baru itu dari sudut mataku dan kembali bergairah menjalar tubuhku. Pada tahun 2004, gadis itu hanya seorang anak kecil dengan tubuh kurus, rambut lebat dan berusia 10 tahun dengan mata yang menyihir. Dan aku adalah seorang anak laki-laki yang sering mengeluarkan kaki bajunya ketika berada di sekolah, yang secara naluri merasa tidak memiliki hubungan baik dengan pelajaran ilmu pengetahuan alam dan matematika, dan kerap terjatuh ke dalam keputusasaan yang kekanak-kanakan. Kami tidak punya cerita mewah apapun selain gerakan canggung saat berpapasan di sekolah, yang perlahan berubah menjadi hubungan yang lebih akrab, cukup akrab, sehingga kami terkadang pulang bersama dengan berjalan kaki atau sekedar menghabiskan waktu dengan singkat ketika jam istirahat. Seorang siswa kelas 6 dengan tubuh gempal mengajakku ke belakang perpustakaan hari itu. Ia memiliki perasaan yang sama kepada siswi baru itu, dan ia memintaku menjadi penghubungnya. Ia menerjemahkan kedekatanku dengan gadis itu sebatas teman. Ini sulit aku bantah karena kami tidak pernah menyatakan cinta satu sama lain, dan semua keakraban terjalin begitu saja. Atau aku juga suka dengan ia. Aku belum sempat menjawab permintaannya, lalu datanglah pertanyaan itu. Ketika aku mengangguk, ia mengambil sejumlah batu bata yang tersusun rapi di belakang dinding perpustakaan, lalu menyusunnya seperti di film kungfu yang aku tonton di televisi. Kalau tidak bisa pecahkan bata ini, berarti kau harus mundur. Begitu juga denganku. Saat itu, aku belum tahu cara mengeluarkan diri dari situasi semacam ini sehingga menerima tantangannya begitu saja. Bata tersusun 4 lapis menjadi batas. Kami berdua tidak sanggup melanjutkan pertandingan paling bodoh yang pernah kulakukan dalam hidup sebelum melakukan kebodohan lain hari itu. Aku menceritakan peristiwa tersebut kepada gadis yang kucintai. Harapan bisa jadi bodoh atau ceroboh, tapi tidak ada harapan palsu ketika aku menceritakan tersebut padanya. Harapan aku sematkan pada keyakinan bahwa kami saling mencintai tanpa perlu mengutarakan perasaan satu sama lain. Tatapan kami ketika bertemu menjelaskan apa yang terjadi di dalam pikiran masing-masing. Namun, semuanya berubah dalam sekejap. Gadis itu menghindari percakapan dan pertemuan. Seluruh adegan yang terjadi kemudian perlahan-lahan meniru adegan terakhir dari film yang aku tonton di televisi. Kisah sepasang kekasih yang bernasib sial di sebuah kapal pesiar yang menabrak gunung es. Kali ini, aku tenggelam di samudera yang tidak kukenal. Kita semua adalah pahlawan dalam cerita kita sendiri, tapi penting memiliki perspektif untuk melihat diri kita kecil di panggung cerita orang lain, melihat hamparan luas dunia yang bukan tentang kita. Kemudian tibalah momen yang membuat duniaku terbalik, ketika melihatmu berbicara dengan siswa kelas 6 di kantin sekolah hari itu. Ketika kamu benar-benar asing, tiba-tiba entah bagaimana semuanya lenyap sama sekali, dan aku menyadari bahwa aku menemukannya, cinta sejati. Sejak saat itu, tidak ada hal lain yang penting, dan itu bertahan cukup lama di dalam diriku. Aku belum pernah berada di situasi semacam itu dan tidak pernah belajar dari siapapun. Apakah yang kulakukan setelahnya sudah tepat? Aku mengundurkan diri ke lorong yang memisahkan dinding kelas 4 dan kelas 5 tempat teman-teman bermain bola.
Memilih untuk jatuh cinta kerap membuat kita melakukan hal yang coba kita lupakan seumur hidup. Dan karena itu, aku berusaha menyelamatkan apa yang tersisa dari diriku. Sayangnya, aku hanya diriku sendiri. Aku takut dan sendirian dan tidak yakin, tetapi aku berlatih. Saat itu aku masih berusia 11 tahun dan sepenuhnya mematuhi perintah hatiku yang paling mendesak. Aku melangkah jauh dari jalur kehidupan dan menghancurkan semua yang kucintai, dan ketika cinta itu selesai, sulit bagi orang lain untuk percaya bahwa kehidupan yang begitu mudah bisa sangat menderita. Tahun terakhir di sekolah dasar, aku belajar bahwa tidak ada cinta yang hilang dalam semalam, terutama cinta yang selalu ada di hadapanmu, tetapi berkeliaran di luar jangkauanmu. Tahun-tahun ketika jatuh cinta adalah tata bahasa dari pertumbuhan berakhir. Ini episode baru tentang cinta dimulai ketika aku berada di kelas 2 sekolah menengah pertama. Saat itu, perkara-perkara yang kujumpai rupanya terikat oleh aturan tidak tertulis, menyakitkan, dan bertentangan dengan apa yang selama ini kupercaya. Di luar rumah, kami diajari memuliakan kekerasan. Cinta dianggap sebagai kelemahan yang mutlak, dan kenyataan bahwa sebagian besar manusia senang mengacaukan rencana manusia lain. Hari Kamis di kolam renang umum, siang itu sinar matahari mengalir deras. Bersama 2 orang teman, kami kabur dari asrama untuk belajar berenang. Aku duduk cukup lama di gazebo dan kedua temanku sudah berada di kolam ketika 3 orang perempuan berpakaian putih abu-abu menawarkan donat. Ini untuk pencarian dana kelas kami, ucapnya sambil menyodorkan kotak putih berisi donat beraneka warna. Di akhir percakapan yang singkat itu, salah satu dari mereka bertukar nomor ponsel denganku. Hari-hari berikutnya kami rutin bertukar pesan dan sekali berbicara di telepon. Semula, aku menduga hubungan kami hanya akan bertahan sesaat, mengingat ketidaklaziman saat itu dalam suatu hubungan lelaki berusia lebih muda daripada perempuan. Rupanya hubungan itu bertahan hingga aku kelas 3 sekolah menengah pertama. Dan dalam waktu yang singkat itu, seluruh pandangan aku tentang cinta perlahan-lahan luruh. Ada rangkaian perselingkuhan yang didasari balas dendam, sentuhan fisik yang menciptakan keonaran dalam diriku, dusta yang kami ucapkan dengan indah, dan sikap cemburu yang membuat kami kerap bertengkar dan melarikan diri ke orang lain. Aku tak pernah membayangkan bahwa jatuh cinta bisa menjadi sebodoh itu. Dan melalui lubang kunci ini, aku pertama kali melihat sekilas kegilaan hidup. Menjelaskan apa yang akan terjadi pada tahun-tahun tampaknya terlalu sulit bagiku sekarang. Tahun-tahun saat mengenal cinta yang terjadi secara gegabah, temperamental, dan lekas memudar itu datang ketika aku masih polos dan tidak tahu secara tepat apa yang terjadi pada diriku. Seperti memasuki ruangan yang bernuansa abu-abu dan seluruh benda yang kusentuh atau suara yang kudengar mengubahku ke bentuk yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Apakah ini nyata atau aku hanya membacanya saja? Cinta yang penuh dengan kekerasan diungkapkan dengan cara yang akan aku sesali sepanjang hidup, dan aku mulai kehilangan kemampuan memahami diriku sendiri. Aku tidak menyalahkan dunia yang pernah mengajariku dengan cara yang kejam, brengsek, bengis, dan tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Aku hanya menyesali mengapa butuh waktu cukup lama untuk membenahi semua kekacauan di masa lalu. Sebagian bahkan tidak dapat lagi kupahami. Kita bisa membayangkan apapun yang kita inginkan dalam kegelapan. Bayangkan ayahmu bisa mengatakan sesuatu sebelum kau melakukan kesalahan. Bayangkan ibumu tidak kecewa atas sikap keras kepala yang kau warisi darinya. Bayangkan kehadiranmu penting bagi seseorang. Dan akhir-akhir ini yang kuinginkan adalah kembali ke tahun 2000. Jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin kau ubah? Aku pernah mendapatkan pertanyaan semacam itu ketika menjadi mahasiswa baru. Namun, ini bukan tentang kembali untuk mengubah, tetapi kembali untuk merasakan kepolosan yang tak tertahankan pada benda-benda, orang baru yang kujumpai, gedung-gedung yang membuatku terkesiap, dan sekali lagi aku ingin merasakan gairah itu menjalar di tubuhku ketika cinta terjadi. Ada banyak cinta yang terjadi setelah itu, namun pengalaman cinta pertama, meskipun tidak berhasil, mungkin terutama jika tidak berhasil, menjanjikan bahwa inilah hal yang memvalidasi, yang membenarkan kehidupan. Dan apa yang aku pelajari dari setiap cinta yang kutemukan dalam perjalanan ini, ketika memberikan hatimu kepada seseorang, kau tidak akan pernah bisa mendapatkannya kembali secara utuh. Lama setelah kau tidak lagi mencintai mereka, mereka masih memiliki sebagian kecil dari dirimu. Ada orang dewasa yang terluka di tubuh kecilku sebelum ada anak kecil yang terluka di tubuh dewasaku. Kini aku tidak merasakan nostalgia masa kecil lagi, masa kecil yang penuh dengan kekerasan, segala hal terjadi di rumah, di luar, setiap hari, tapi aku
tidak ingat pernah berpikir bahwa kehidupan yang aku jalani di sana sangat buruk. Hidup memang begitu, itu saja. Kita tumbuh dengan kewajiban untuk menyulitkan orang lain sebelum mereka menyulitkan kita. Selesai, dan begitulah akhir dari cerpen ini. Sekian, terima kasih.